Halo semuanya, selamat datang kembali di iCheck Live. Dan seperti yang kita tahu, iOS 26 baru aja di launching sama Apple pada event WWDC 2025 lalu. Dan kita juga udah publish video recapnya, jadi buat kalian yang pengen tahu rangkuman keseluruhan acaranya, bisa langsung tonton video kita aja di situ. Karena di video kali ini, gue pengen ngajak kalian untuk hands-on pertama kali iOS 26, tapi ini yang masih developer beta version. Jadi ini bener-bener masih initial stage rilisan pertama yang memang ditujukan khusus untuk para developer di luar sana. Untuk aksesnya juga kalian harus register akun Apple ID kalian sebagai developer, baru kalian bisa ngebuka akses untuk software update ke developer version. Nah, nanti muncul iOS 26 developer version seperti ini. File size update-nya ini sekitar 15 gigaan dan gue butuh waktu sekitar 30 menitan untuk downloading dan preparing update-nya. Dan ya, barusan banget nih akhirnya udah selesai update-nya nih guys. Nih gue masih belum bisa atur brightness ya. Dan tampilan luar tuh kayak gini. Ada hello-nya. Tinggal kita swipe up, dia udah tampilan liquid glass yang baru. Gue masukin passcode dulu. Oke, di sini udah ada tulisannya software update complete. Kita continue aja. Nah, jadi inilah dia iOS 26 hands-on langsung di iPhone 16 ya. Ini iPhone bini gue sebenarnya. Dan ini untuk tampilan lock screen-nya. Langsung aja kita masuk ke home screen. Oh, oke. Ini jelas baru banget sih feel-nya ya. Ini kalau kalian lihat secara detail di sini untuk shape icon-iconnya, ini mostly berubah ya. Dan yang paling gua fokusin di sini adalah icon untuk logo aplikasi kameranya, yang mana tadinya kan bentuk kamera gitu ya. Nah, ini sekarang udah lensa. Ini mirip kayak Android nggak sih? Sekarang kita cek dulu ke settings iPhone-nya, settings general. Oh, baru ya shape-nya nih. Oke. Dan search-nya nih bisa lo lihat ada di bawah sini, translucent gitu ya. Sama belakangnya tuh kayak apa, transparan gitu, kayak efek-efek air gitu lah, ada distorsinya. Kita cek di general, lalu di about. Ya, ini sekarang iOS versionnya udah 26 ya. Ini agak aneh sih, kayak kemarin tuh 18 tau-tau 26 gitu. Lompatan yang masif sekali kalau gue bilang. Kita cek dulu untuk kodenya. Di sini 23A5260N dan kalian butuh free storage itu sekitar 20 gigaan kalau kalian pengen update ke iOS 26 ini. Sebelum kita lanjut videonya, gue mau disclaimer dulu kalau lagi-lagi ini adalah developer beta version. Gue sangat tidak pernah menyarankan kalian untuk upgrade ke developer version. Alasannya jelas, karena di developer beta version ini iOS-nya masih belum stabil. Apalagi buat kalian yang pakai iPhone-nya itu ya untuk daily, iPhone primary kalian itu nggak rekomen banget sih. Saran gue better nunggu public beta versionnya yang nanti bakal dirilis Apple di bulan depan, tepatnya di bulan Juli. Atau nunggu versi officialnya aja nanti di bulan September atau di fall season. Nah, seperti yang kalian lihat, ini adalah iPhone 16 Pink. iPhone punya bini gue sebenarnya yang kemarin dibeli di day one pas gue trip ke Malaysia. Data-data juga masih ada di sini, aplikasi-aplikasinya. Karena bini gue akhirnya pindah ke iPhone 16 Plus yang warna biru kemarin itu. Kalau nggak salah kita compare sama iPhone apa ya? iPhone 16 Pro kalau nggak salah. Dia akhirnya memilih untuk pakai itu karena katanya layarnya lebih gede, terus baterainya lebih awet, sama itu 512 GB juga. Kalau ini 256 GB. Jadi gue nggak tahu ya apakah ini mau dijual atau bagaimana. Ya overall mulu sih kak, nggak pernah jatuh, pemakaian normal ya, wajar. Nah kan lengah dikit COD dah tuh. Oke, first of all kita bahas di home screen-nya dulu aja. Seperti yang gue bilang tadi, icon-iconnya ini berubah. Warnanya kayak lebih vibrant. Ada beberapa icon aplikasi yang berubah juga di sini temanya. Dan kalau kalian perhatiin ya, ini untuk dock-nya juga tampilannya udah glass gitu guys. Jadi ya, gue udah langsung bisa recognize sih kalau ini adalah iOS 26 ya. Dan gue rasa ini bakal jadi PR ya untuk kedepannya buat para developer aplikasi third party buat nge-patch setiap aplikasinya biar bisa full dapetin experience UI liquid glass ini. Sekarang gue mau tes dulu untuk mode. Oke. Pada saat gue nge-hold kayak gini untuk icon-icon jogetnya nih ya kan. Tuh kalian bisa lihat untuk delete apps-nya. Ini udah transparan semua guys. Agak susah ya dilihatnya jadinya kalau wallpapernya terlalu nyala guys. Sini juga untuk tulisan done, edit, terus juga untuk dock-nya juga udah joget-joget di sini ya kan. Kita rubah dulu. Coba edit, customize. Oke, kita pilih yang clear di sini. Set. Oke, light.
Oke. Ini clear tapi kayak dark mode gitu. Kita juga bisa pilih clear yang light. Ini yang transparan nih guys. Yang kayak apa ya? Gue sih kurang suka ya kalau transparan kayak gini. Cuman nggak tahu sih ya, ini balik preferensi masing-masing aja. Oh oke. Bahkan aplikasi third party-nya juga jadi transparan di sini. Dan ini kayak masih ngebug ya, untuk di widget fotonya juga ikutan transparan gitu dia. Coba gue pengen lihat untuk dark mode-nya dulu di sini. Customize, defaultnya seperti ini, lalu dark mode. Oh oke, dark mode-nya bagus sih, dark mode-nya bagus. Tinggal rubah wallpaper yang cucok aja sini. Dan sekali lagi ya, ini balik ke preferensi masing-masing aja. Karena berhubung ini iPhone-nya iPhone pink, kayaknya lebih cocok kalau yang default kayak gini deh. Lebih fresh aja gitu kelihatannya. Dan tampilan baru Liquid Glass ini seperti yang gue bilang, nggak cuma di aplikasi kamera aja ya, tapi di mana-mana, di browser juga nih. Nih kalau kalian lihat di bagian bawahnya ya, dia udah berubah nih. Sekarang kayak gini nih tampilannya. Kayak di foto nih, kalian bisa lihat nih bawahnya juga beda ya. Dia sekarang tampilannya tuh yang kiri library, yang kanan collection, dan kalau dipindahin tuh ada motion kayak gitu. Tapi ini kayak masih ngebug deh. Apa emang kayak gini ya tuh? Kadang kayak agak keluar garis gitu. Tapi harusnya dia kayak nge-slide gitu. Kayak di demonya kemarin lah pas WWDC. Di sini ada search, terus di atasnya juga di sini untuk selectnya sama sortnya juga beda ya, dan dia nembus pandang gitu guys. Terus di kalender ini juga sama ya. Lalu di Apple Music gitu misalnya, ini juga sama tuh tampilan bawahnya tuh. Ya saat gue hands-on kayak gini, gue jadi ngerasa kalau tampilannya ini emang kayak ngasih kesan kalau inilah era iOS modernnya Apple gitu, iOS 26. Dan tampilan control centernya juga sekarang benar-benar udah full transparan. Cuman nggak tahu kenapa ya, menurut gue belakang ini kurang ngeblur sih. Ini ngedistraksi banget gitu untuk icon-icon di sini. Gue masih bisa ngelihat dengan sangat jelas sekali home screen di belakangnya. Gue nggak tahu apakah ini karena memang masih developer beta version atau emang wujudnya seperti ini. Cuman ya, I don't know, menurut gue ini terlalu bening kaca gitu, jadi agak ngeganggu. Gue masih lebih PW, atau mungkin karena udah terbiasa ya dengan control center backgroundnya di iOS 18 sebelumnya. Nah lalu untuk di lock screen-nya, kalau kita customize ya untuk pengaturannya, ini ada beberapa yang baru nih di sini. Kalau kita tap bagian jamnya, ini ada opsi-opsi yang kayak biasa ya, yang di iOS sebelumnya. Di sini ada yang nggak terlalu tebel, sama ada yang tebel. Kita juga bisa pilih untuk opsi yang solid sama yang glass di sini. Dan tetap ya bisa kita pilih warnanya, intensity-nya, tapi temanya dia tuh masih tetap glass gitu guys. Jadi kalian mau warna pink atau warna hijau, tapi tetap ya tema utamanya itu adalah glass guys. Dan karena jamnya ini kan sekarang udah dynamic ya, jadi kita bisa resize kayak gini guys ya kan. Bisa panjang banget, dan ini tuh nantinya bakal ngikutin sesuai wallpaper yang kita gunakan, dan jamnya ini bakal menyesuaikan gitu. Kalau ada notifikasi, dia bakal mengecil sendiri, dalam arti lain ya udah dynamic lah. Dan ini wallpaper juga bisa kita gonta-ganti ya, warnanya black and white, duotone, color wash. Color wash lucu ya, jadi pink banget ya. Coba ya, ini kegedean. Ya ini pinknya jadi sama banget sih sama bodinya. Dan ya overall dari lock screen ini aja gue udah bisa langsung recognize kalau ini adalah iOS yang baru ya, dari shortcut untuk kamera dan flashlightnya di sini. Tinggal kita klik. Oh nggak bisa. Ngebug. Oh enggak bisa. Dan buat kalian yang suka pakai foto-foto di galeri kalian untuk foto lock screen kalian, sekarang kalian nih udah bisa bikin foto yang tadinya formatnya tidak spasial jadi foto spasial. Ini dia opsinya, ini ada di sini, agak kurang kelihatan tapi kita tap aja. Nah di sini fotonya udah spasial gitu. Jadi kayak dibuat 3D gitulah. Mungkin kalau kalian yang masih main Facebook akan cukup sering ngeliat yang kayak gini-gini ya. Dan ini untuk semua foto ya. Tuh, jadi kayak gini guys. Lucu sih, lucu. Jadi hidup. Nah, kameranya juga baru guys untuk UI-nya. Seperti yang kalian lihat di sini ya, untuk tampilannya sekarang jauh lebih lebih simple ya kalau gue bilang. Foto dan videonya di bawah sini kita tinggal pilih aja kayak gini. Terus di bagian atasnya di sini ada pemilihan untuk formatnya, JPEG 24 MB, 48 MB. Oke, terus ada night mode juga, flash. Terus ini untuk option. Oh, optionnya di sini jadinya pindahnya ya. Munculnya di bawah sini sekarang guys. Dan ini tetap ya masih konsisten. Oh, dia masih ngebug guys. Jadi baru cuma bisa milih lens doang. Lu nggak bisa double tap, nggak keluar deh opsinya. Nah, itulah dia yang gue bilang tadi ya. Ini salah satu kekurangan developer beta version ya. Jadi memang masih belum sempurna sekali. Dan selain itu ya, kalau kita ngomongin soal bug, kalau emang lu rela maksain ke developer beta version, ini adalah HP primary lu, M-banking, terus aplikasi-aplikasi yang penting lah itu belum tentu bisa jalan guys. Kayak misalnya di sini coba gue buka M-banking ya, BCA. Oh, jalan nih MBCA. Livin.
Oh, oke. Livin juga jalan. Tapi ya itu maksud gue ya nggak ada yang tahu gitu. Karena kan iOS baru butuh update dari developer aplikasinya gitu kan. Jadi ya saran gue nunggu public betanya aja lah. Lalu buat kalian yang menggunakan iMessage, perlu diketahui ya kalau di iOS 26 ini ngebawa banyak perubahan di fitur message-nya. Salah satunya adalah live wallpaper. Ini akhirnya sih setelah sekian lama ya, akhirnya lu punya full customize untuk di message application lo. Apalagi buat teman-teman yang punya grup chat di iMessage, ini pastinya bakal berasa banget perubahan di iOS 26 ini. Karena seperti yang kita tahu ya, perubahan di iOS 26 ini untuk grup chat itu ada kayak polling, terus typing status dan lain-lain. Untuk merubahnya juga tinggal diklik aja si kontaknya ini, tampilannya juga sekarang udah bener-bener clean kayak gini ya. Asli gue lama-lama kok jadi kayak udah sangat bisa menerima dan bahkan jadi semakin suka gitu dengan tampilan liquid glass kayak gini. Di sini baru akan muncul ya ini info untuk nomor si kontak lo, terus background bisa kita rubah-rubah. Di sini mau sky, tapi di sini disuruh milih stylenya ya, mau haze, sunset, cuman belum keluar previewnya. Mungkin karena ngebug atau gimana, tapi kalau gua tap OK, dia akan langsung berubah nih di sini. Nah, dia animated gitu ya, belakangnya bergerak. Dan ini bisa lu sesuaikan ya, mau kontak yang mana, backgroundnya bagaimana gitu ya. Tuh kayak gini. Dan kalau kita hold kayak gini, tampilannya juga baru kayak gini nih guys. Animasinya kalau kalian sadarin ini animasi yang baru gitu. Tapi dia kelihatan di sini masih patah banget, nggak yang kayak di demo kemarin yang lebih smooth gitu. Again, mungkin karena ini masih developer beta version. Tapi ya garis besarnya di sini udah bisa gue lihat sih. Lebih ke style liquid glass-nya yang memang udah hampir di mana-mana. Apple bener-bener secara totalitas ya ngerubah temanya atau skin keseluruhan iOS 26 ini menjadi desain liquid glass. Dan ada satu hal yang pengen gue kasih tau kalian di iOS 26 ini, yaitu ada di fitur baterainya guys. Tampilan baterainya ini beda ya, kalau kalian perhatiin beda banget. Malah di atas sini, ini adalah status baterai gue ya di 41% sekarang. Last charge-nya itu di 79% sebelum gue cabut. Kalau kita ke bawah di sini ada baterai health yang masih normal, di bawahnya ada charging yang mana ini isinya untuk charge limit, optimize battery charging, clean energy charging, dan di bawahnya ini ada power mode. Nah, adaptive power ini bisa dibilang ini adalah kepanjangan dari fitur low power mode. Jadi ketika ini dinyalakan, iPhone-nya akan ngedeteksi ketika penggunaan iPhone lu itu bener-bener di luar dari biasanya atau tidak seperti yang biasanya lu lakukan lah. Tiba-tiba lu ada project ngedit atau tiba-tiba lu gaming mabar sama temen lu siang sampai malam, dia bakal melakukan small adjustment untuk performance di iPhone lu. Tujuannya biar bikin baterai lu lebih long last gitu, dan dia juga bakal nurunin brightness. Nih ada keterangannya di bawah sini, lu bisa langsung baca aja. Jadi bisa dibilang ini adalah low power mode tapi versi yang tidak langsung ngekat secara signifikan gitu. Nah, ketika adaptive power ini nyala lalu low power mode ini nyala, gue yakin sih iPhone ini bener-bener bisa jauh-jauh lebih efisien untuk power efisiensinya. Tapi kita tidak bisa buktikan itu karena sekali lagi ini masih developer beta version. Otomatis untuk performa baterainya masih bener-bener belum seoptimal final versionnya guys. Tapi ya gue cuma pengen ngasih tau kalian aja kalau fitur baterai di iOS 26 ini cukup menarik ya. Nanti akan kita tes deh kayak apa baterai performance-nya. Dan ya sebenarnya di video kali ini gue cuma pengen ngasih tau kalian kayak apa sih tampilan liquid glass di iOS 26 ini ya. Cuman ya mungkin di video berikutnya atau mungkin di developer beta version berikutnya gue baru akan deep into fitur-fitur apa aja yang baru, apa aja yang beda di iOS 26 ini. Dan seperti yang udah gue sampaikan di video-video sebelumnya, kalau iOS 26 ini minimum requirement-nya itu adalah iPhone yang menggunakan chipset A13 Bionic atau iPhone 11 dan iPhone SE Gen 2. Yang artinya iPhone XS, XS Max, dan iPhone XR itu udah nggak bisa update ke iOS 26 ini. Dan di sini gue udah ada iPhone 11-nya Satria yang kata dia, udah gas aja Ndra, langsung aja cobain iOS 18, meledak nggak dia? Tapi kalau dari gue sendiri kayaknya gue bakal nunggu public beta versionnya deh. Tapi nggak tahu juga deh. Gimana menurut kalian? Apakah kita langsung gas di developer beta version di iPhone 11 ini? Atau mendingan nunggu aja nanti pas public beta versionnya? Jadi biar teman-teman bisa lihat gimana performa iPhone paling minimum ya untuk requirementnya buat dipasangin operating system terbaru Apple di tahun 2025-2026 ini. Kalau untuk di iPhone 16 ini yang memang baru keluar di akhir tahun kemarin ya so far so
so good, nggak ada yang nge-lag signifikan parah bagaimana. Walaupun seperti yang kita tahu ya, ini adalah iOS developer beta version. Cuman yang gue rasain di sini ya masih fine-fine aja gitu. Nggak ada yang sampai mental-mentalan segala macam. Paling ada beberapa fitur-fitur yang kayak tadi ya, yang masih belum bisa jalan secara sempurna. Dan itu sangat dimaklumi sekali. Karena apa? Ini masih developer beta version. Nah, semoga video ini bisa menjawab rasa penasaran kalian mungkin yang kepo ya, kayak apa tampilan Liquid Glass di iOS 26. Atau mungkin buat teman-teman yang punya developer account udah update ke iOS 26 juga, silahkan boleh banget share review kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa sebutin juga iPhone kalian itu seri apa, biar bisa juga jadi referensi teman-teman lain yang lagi nonton video ini yang maybe sambil bacain komentar dari kalian. Like and share this video, subscribe untuk video lainnya karena bakal seru-seru banget video di bulan ini ya. Harusnya gue juga mau nyobain iPadOS, macOS Tahoe, ada video live reaction juga pas WWDC kemarin ya. Pokoknya ditunggu aja. Dan terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Indra, until next time. Goodbye.